Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita lanjutkan lagi pada pertemuan ini terkait dengan perilaku sehat ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan penjelasan konsep perilaku sehat, eh, di mana di situ telah disampaikan beberapa pemahaman terkait dengan perilaku sehat itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini eh, kita lanjutkan lagi terkait dengan perilaku sehat itu sendiri. Jadi, untuk terminologi dari sehat itu secara definisi adalah kondisi normal di mana seseorang itu bisa melakukan aktivitas hidupnya dengan lancar dan tanpa gangguan. Jadi tidak ada hambatan ketika seseorang itu melakukan aktivitas keseharian, mulai dari bangun, tidur, kemudian beraktivitas untuk keseharian, mandi, makan, dan bekerja itu tidak ada hambatan. Nah, secara internasional WHO membuat definisi yang bersifat universal yang menyatakan bahwa sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya terbatas dari eh, terbebasnya dari suatu penyakit ataupun kelemahan ya, tetapi dari aspek fisik, mental dan sosial juga menjadi persyaratan sehat jika menurut WHO tahun 1947. Nah, dari definisi tersebut terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu dinyatakan sehat, yaitu aspek kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan sosial ya. Nah, konsep sehat ini sebetulnya tidak jauh dengan konsep sehat yang tertuang pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa kondisi kesehatan seseorang itu dinyatakan sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan untuk bisa hidup secara produktif, baik sosial maupun eh, ekonominya. Nah, untuk memahami lebih jauh dari kondisi sehat itu sendiri, kita juga perlu memahami istilah adanya penyakit dan kesakitan, atau kalau di dalam bahasa Inggris itu penyakit biasa diistilahkan dengan disease, sedangkan kalau kesakitan adalah illness ya. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia perbedaannya kurang jelas ya, tetapi kalau di dalam kosakata bahasa Inggris, penyakit itu biasa disebut dengan illness, sedangkan kesakitan itu adalah, mohon maaf, penyakit itu biasa disebut dengan disease, sedangkan kesakitan itu disebut dengan illness. Meskipun keduanya ini sangat berkaitan, tetapi antara satu dengan yang lainnya mencerminkan perbedaan yang sangat fundamental dan konsepsional tentang periode sakit itu sendiri. Gitu. Jadi kalau penyakit atau disease itu merupakan gangguan fungsi fisiologis dari uh, suatu organisme, atau kalau dalam hal ini manusia ya, sebagai akibat dari adanya infeksi atau tekanan dari lingkungan atau apa yang didapat pasien sepulang dari dokter ya. Karena nanti informasi sakitnya itu dapat informasinya ketika dia sudah melakukan pemeriksaan seperti itu ya. Nah, jadi dokter akan menjelaskan terkait dengan penyakitnya, kemudian eh, pasien mendapat informasi bahwa kita mengalami penyakit tersebut gitu. Jadi yang menyimpulkan adalah dokter, tetapi penjelasannya dari kita gitu ya.
Nah, sedangkan sakit atau kesakitan atau yang disebut dengan illness itu merupakan penilaian individu terhadap pengalaman menderita suatu penyakit atau apa yang dirasakan pasien saat pergi ke dokter. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, biasa kita menyebut aduh sakitnya. Tapi sebetulnya kita belum bisa mendefinisikan terkait dengan sakit itu sendiri, penyakitnya adalah apa. Nanti kalau sudah kita melakukan eh, konsultasi ke dokter, kita baru bisa mendefinisikan. Kemudian untuk perilaku sehat ya, konsep perilaku sehat ini merupakan pengembangan dari konsep perilaku yang meliputi pengetahuan dan sikap tentang kesehatan serta tindakan yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi segala hal yang berhubungan dengan kesehatan ya, di mana Karls and Kopp mengemukakan perilaku kesehatan sebagai perilaku untuk mencegah penyakit pada tahap sebelum menunjukkan gejala atau asymptomatic stage. Gitu. Jadi ada beberapa pemahaman ya di sini disebutkan konsep perilaku sehat itu dilakukan sebelum terjadinya penyakit. Jadi merupakan kegiatan yang bersifat preventif gitu ya. Nah, untuk perilaku kesehatan sendiri diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah perilaku pemeliharaan kesehatan ya, yang di materi sebelumnya sudah sempat saya singgung ya, atau biasa disebut dengan health maintenance. Kemudian perilaku pencarian atau penggunaan sistem atau fasilitas kesehatan atau yang biasa disebut dengan perilaku pencarian pengobatan atau health seeking behavior dan perilaku kesehatan lingkungan. Jadi kalau misalnya eh, konsep perilaku sehat itu sendiri cenderung ke pencegahan menurut Gaskop. Nah, dari definisi ini ada pengklasifikasian lebih lanjut ya. eh, Terdapat 3 kategori ya dari perilaku sehat. Jadi mulai dari pencegahan, pengobatan dan eh, konsep lingkungan yang mengarah kepada konsep kesehatan gitu. Nah, untuk faktor-faktor perilaku sehat itu sendiri, eh, sehat ataupun sakit itu sebetulnya merupakan suatu proses yang terus bergerak ya pada sepanjang kehidupan manusia, di mana nanti eh, terdapat beberapa faktor ya, ada suatu skala ukur secara relatif untuk mengukur seseorang itu dalam keadaan sehat ya. Kemudian kedudukannya bersifat dinamis dan individual, kemudian jarak dalam skala ukur keadaan sehat secara optimal pada satu titik dan kemampuan titik yang lain. Jadi artinya di sini kesehatan itu sebetulnya bergerak ya, dinamis mulai dari seseorang itu tumbuh dari masa kanak hingga dewasa ya, mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, perilaku sehat itu sendiri di pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa terbentuk karena adanya stimulus dari luar gitu. Eh, yang terbagi menjadi 2 yaitu covert behavior, perilaku tertutup, dan overt behavior, perilaku terbuka. Nah, untuk terkait dengan status kesehatan, di mana status kesehatan ini merupakan eh,
keadaan seseorang pada waktu tertentu. Sehingga status kesehatan itu tidak identik dengan perilaku kesehatan, ya, tapi itu hanya merupakan keadaan seseorang pada kondisi tertentu saja. Empat faktor yang mempengaruhi status kesehatan di dalam masyarakat itu yang pertama ada faktor perilaku, kemudian faktor pelayanan kesehatan, faktor keturunan, dan faktor lingkungan. Nah, untuk faktor perilaku banyak ya yang mempengaruhinya. Eh, Kemarin juga sudah dijelaskan. Kemudian faktor pelayanan kesehatan itu kalau di negara Indonesia itu ada berbagai macam ya, ada faktor pelayanan kesehatan dalam bentuk rumah sakit, pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan tradisional seperti itu. Jadi masing-masing jenis pun nanti akan terbagi menjadi banyak faktor kayak misalnya rumah sakit yaitu ada beberapa macam tipe di mana nanti pelayanan kesehatannya juga tergantung dari tipe-tipe itu ya jenis pelayanan kesehatannya. Kemudian faktor yang mempengaruhi status kesehatan yang lainnya adalah faktor keturunan ya meskipun faktor keturunan ini sebetulnya tidak mendominasi ya karena nanti kalau seseorang itu mempunyai pola hidup yang sehat ya faktor keturunan itu tidak lebih dari 40% ya pengaruhnya terhadap kesehatan seseorang. Kemudian faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini eh, kita sadari atau tidak akan sangat mempengaruhi status kesehatan seseorang. Sebagai contoh ya, kalau di sekitar kita itu paling banyak adalah makanan kayak misalnya bakso ya itu paling banyak. Nah, dengan kondisi seperti itu pasti status kesehatan masyarakat itu berbeda dengan daerah lain. Misalnya di pulau lain yang di mana penjualan bakso mungkin tidak semarak di daerah kita ya. Eh, jadi kayak terkait dengan penyakit pasti makanan-makanan yang eh, mendominasi daerah tersebut itu akan juga bisa mempengaruhi memicu adanya penyakit ya terutama makanan-makanan yang pada proses pembuatan, pengolahan dan bahan-bahannya itu tidak memenuhi standar kesehatan. Kemudian faktor risiko dan faktor protektif ya. Faktor risiko adalah faktor-faktor yang memperburuk keadaan sehat itu sendiri ya. Sebagai contoh, faktor risiko ada tiga ya, ada risiko individual, risiko keluarga, dan risiko sosial. Ya, ini sebetulnya ada kaitannya juga dengan slide sebelumnya ya. Kalau risiko individual itu ke arah eh, gaya hidup yang sudah dia pilih ya terhadap individu tersebut. Kalau risiko keluarga itu ya semacam penyakit keturunan ya disebutnya dengan penyakit keturunan ya meskipun tadi saya sebutkan pengaruhnya tidak lebih dari 40%. Kemudian risiko sosial yaitu adalah kondisi sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Sedangkan faktor protektif itu adalah faktor-faktor yang berefek positif bagi individu terhadap status kesehatannya. Di antaranya adalah protektif individual, protektif keluarga, dan protektif sosial. Hal ini juga terkait dengan hal-hal yang berawal dari gaya hidup ya, pola hidup dari seseorang, kemudian dari keluarganya ataupun dari sosial. Kayak misalnya mungkin di daerah-daerah tertentu yang masih kental eh, budaya di daerahnya ya, pengobatan pada misalnya yang identik dengan disebut dengan pengobat atau dukun atau sinse itu kalau di situ masih kental tentu pelayanan kesehatan tidak hanya
eh, ke rumah sakit ya. Jadi pengobatan alternatif tersebut juga akan menjadi pilihan. Ya, ini contohnya untuk protektif sosial. Kemudian kalau kita eh, amati, ada juga pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primary healthcare ya, pelayanan kesehatan tingkat pertama ini kalau di negara kita tentunya ada puskesmas ataupun vaskes satu ya. Kalau saat ini dikenalnya dengan vaskes satu. Kemudian pelayanan kesehatan tingkat kedua, secondary health service, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau tertiary health service. Jadi semakin bertingkat ya, seperti yang ada di negara kita, ada rumah sakit vaskes satu, kemudian pelayanan kesehatan pada rumah sakit lebih tinggi vaskes 2, misalnya rumah sakit tipe C ataupun tipe B, dan nanti selanjutnya ke rumah sakit tipe A. Nah, perilaku sehat itu sendiri terkait dengan respon individu terhadap rangsangan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk membentuk dirinya itu menjadi kondisi yang lebih sehat. Perilaku sehat merupakan proses yang terus diharapkan berlangsung di dalam diri masyarakat secara berkesinambungan. Jadi tidak bisa perilaku ini hanya berlaku sesaat ya. Kalau eh, kita mau sehat, itu harus menjadi habit yang berlangsung sepanjang hidup kita gitu. Seperti misalnya pola makan, lifestyle ya, dengan misalnya mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga, kemudian higien dan sanitasi di dalam lingkungan masyarakatnya, eh, mengarah ke higien sanitasi yang baik. Ini harus berlangsung selamanya gitu, sehingga eh, kondisi sehat itu bisa terjaga. Masyarakat yang belum melakukan perilaku sehat itu perlu mendapatkan pengetahuan dari berbagai sistem yang ada di negara ini ya, termasuk dalam hal ini kita sebagai seorang farmasis tentunya bisa memberikan kontribusi ya nanti pada saat bekerja terhadap pelayanan kesehatan yang ada di negara kita, sehingga menjadi suatu sistem yang mengarah kepada perilaku sehat dari masyarakat gitu. Nah, sebelumnya juga sudah saya sampaikan terkait dengan rangsangan dari perilaku sehat itu sendiri yang bisa mengarah kepada terbentuknya perilaku sehat yang lebih baik ya. Eh, Sebagai contoh, bisa juga dalam bentuk rangsangan fisik yang bersumber dari pengetahuan yang dimiliki oleh yang bersangkutan atau melihat bukti nyatanya. Kemudian rangsangan emosional ya, bersumber dari rasa takut, cinta ataupun harapan-harapan. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga, tentunya kita mencintai ya keluarga kita sehingga kita ingin mereka dalam kondisi sehat. Hal ini juga memberikan rangsangan ke arah terbentuknya perilaku sehat itu sendiri ya. Jadi seperti memberikan protektif itu. Kemudian keterampilan bersumber dari keluarga ataupun kelompok dan sejenis atau pers ya. Kemudian rangsangan struktur sosial bersumber dari dampak sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi terhadap sehari-hari. Kemudian rangsangan dari aspek biaya atau cost ya. Cost di sini bisa dalam bentuk waktu, secara ekonomi, ataupun biaya dan lain-lainnya. Bisa juga cost dari aspek sosial ya, seperti keadaan malu, bingung, dan lain sebagainya. Hal ini bisa mempengaruhi ya perilaku dari seseorang ya, rangsangan-rangsangan ini. Nah, perilaku sehat seperti apa sebetulnya yang diharapkan ya? Yang ideal perilaku sehat, perilaku ideal
perilaku sehat yang ideal di dalam masyarakat itu ada banyak ya, contohnya misalnya memasang kasa ya di jendela agar nyamuk tidak masuk ke rumah. Kemudian membuang sampah pada tempat pembuangan sampah ya. Kita mungkin kadang masih melihat masyarakat membuang sampah di aliran sungai ataupun eh, ketika berkendara membuang sampah seenaknya saja di jalan ya. Kemudian memasukkan pakaian ke tempatnya atau tidak digantung eh, di tempat yang bisa memunculkan nyamuk. Cuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar ya, ini merupakan perilaku ideal ya. Minum obat sesuai dengan aturannya yang terkait dengan disiplin keimunan kita ya. Kemudian eh, ada istilah perilaku sekarang ya. Kalau ada perilaku ideal, ini ada perilaku sekarang. Perilaku sekarang itu merupakan perilaku yang dilaksanakan saat ini. Apakah perilaku sama yang dengan perilaku ideal atau bertentangan dengan perilaku ideal? Jadi kalau kita memperhatikan kondisi kita atau kondisi masyarakat kita terkait dengan sehat ya, perilaku ideal ini saat ini apakah sudah dilakukan atau belum oleh kita ataupun masyarakat. Sehingga kalaupun belum dilakukan, maka ada perilaku yang diharapkan gitu. Perilaku ke depan yang diharapkan terhadap individu ataupun masyarakat itu apa? Yang pertama, di antaranya adalah perilaku yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh sasaran sebagaimana dengan sama dengan perilaku yang ideal. Jadi harapannya kalau masyarakat sekarang ini belum melakukan perilaku yang ideal ya, ke depan ya, tentunya di sini kita juga mengambil peran ya sebagai farmasis untuk bisa mengarahkan masyarakat itu memberikan perilaku yang ideal. Nah, proses perubahan perilaku masyarakat saat ini menjadi perilaku yang ideal itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal ya, dari pengetahuan masyarakat itu sendiri, maka nanti kita bisa memberikan rangsangan ya kalau itu terkait dengan pengetahuan. Kemudian dari aspek individu, apakah dia menyetujui untuk berubah perilakunya dari perilaku sekarang yang belum mengarah kepada perilaku sehat untuk menjadi perilaku yang ideal, yaitu eh, perilaku sehat gitu. Nah, kalau dia mempunyai kesepakatan dengan dirinya untuk melakukan itu, kemudian dia melakukan niatan ya, niatan sehingga ketika mendapat rangsangan dia akan mempraktekannya ya dalam keseharian gitu. Sehingga nanti pada saat terjadi perubahan itulah dikatakan perilakunya menjadi perubahan ideal. Nah, perubahan ini pun prosesnya bisa bersifat eh, cepat ataupun lambat atau bahkan tidak terjadi perubahan. Ya, ini tadi kan faktornya banyak. Ketika kita memberikan melakukan intervensi pun kita sebagai tenaga farmasi ya, misalnya terkait dengan pemakaian obat ini tadi ya, kita memberikan intervensi dengan memberikan penyuluhan, tetapi tidak serta-merta akan terjadi perubahan ke arah yang ideal. Nah, ini ya tadi ya yang saya sampaikan. Jika masyarakat atau individu itu masih kita harapkan terjadi perubahan ke arah yang ideal saat ini, maka kita bisa melakukan intervensi dengan memberikan informasi baik sifatnya personal atau kelompok dengan melalui berbagai cara, misalnya edukasi dengan melakukan ceramah atau penyuluhan atau dengan menyebarkan flyer dan lain sebagainya. Nah, di sini intervensi yang bisa dilakukan itu yang pertama bisa bersifat persuasif dengan pendidikan atau education ya. Nah, dalam hal ini diharapkan
individu atau masyarakat itu mendapatkan pengetahuan yang akan merubah pemahaman dan kesadarannya. Pada kegiatan ini membutuhkan waktu yang relatif lama, tetapi dengan pemahaman yang semakin dipahami oleh masyarakat diharapkan nanti akan memberikan perubahan yang permanen dan signifikan begitu. Nah, cara lain bisa juga dengan dilakukan semacam paksaan atau tekanan ya. Nah, cara yang kedua ini mungkin pada saat tersebut saja akan masyarakat akan mengalami perubahan, tetapi kalau tidak ada edukasi, pemahaman atau kesadaran itu tidak akan berjalan lama ya. Tapi bersifat sesaat karena mungkin karena adanya tekanan dia takut dan lain sebagainya. Ini ada contohnya adalah program KB pada tahun 1980-an ya, tapi mungkin seiring adanya evaluasi dan lain sebagainya, akhirnya ada pemberian informasi, penyuluhan, KB itu sendiri saat ini relatif sudah bisa diterima oleh masyarakat ya dibandingkan pada saat sebelumnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku atau determinan ya, menurut Lawrence Green? Yang pertama ada faktor predisposisi atau predisposing factors, merupakan faktor-faktor yang mempermudah untuk terjadinya perubahan. Misalnya perilaku ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya akan mempermudah tindakannya bila tahu fungsi pemeriksaan. Jadi kalau misalnya kita melakukan perubahan itu dengan memberikan edukasi, maka seseorang yang paham itu akan mudah ya melakukan saran-saran yang kita lakukan, yang kita berikan ya. Nah, kadang terkait dengan pemahaman tertentu, misalnya kayak kepercayaan bahwa ibu hamil tidak bisa keluar rumah, ini akan menjadi faktor hambatan ya, faktor penyulit dari perubahan perilaku dari seseorang tersebut. Kemudian puskesmas adalah tempat untuk orang yang sakit ya. Sebetulnya pemahaman ini juga kurang tepat ya kalau kita berharap bahwa pelayanan kesehatan itu nanti berperan pada proses preventif dari perkembangan penyakit. Sehingga di sini diperlukan juga puskesmas itu tidak hanya untuk merawat orang sakit saja, tetapi orang yang ingin lebih sehat, yang dia tidak sakit itu juga bisa datang ke puskesmas gitu, sehingga keadaannya nanti akan berubah gitu. Jadi semakin besar orang itu melakukan pencegahan. Kemudian perilaku daerah tertentu ya yang di situ terdapat sungai atau pantai, maka mereka bisa membuang kotoran ke tempat tersebut. Nah, ini juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi ya. Nah, untuk faktor pendukungnya ya, selain ada faktor yang mempengaruhi perilaku, ada juga faktor pendukung atau enable factors. Misalnya, ibu hamil yang merasakan kehamilan dan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dengan sarana atau prasarana yang mendukung ya, seperti misalnya kontrol ke puskesmas, rumah sakit ataupun dokter dan bidan. Nah, faktor lain sebagai penguat atau reinforcing factors, misalnya perilaku ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya akan melakukan pemeriksaan bila istri tokoh masyarakat atau istri tokoh agama juga melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Jadi di sini pemuka masyarakat ya juga bisa mengambil peran terhadap perubahan perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat ya. Jadi kalau misalnya
tokoh masyarakat di situ memberi contoh untuk berperilaku sehat, maka masyarakat atau individu sekitarnya juga akan mengikutinya. Nah, itu tadi ya terkait dengan perilaku dan perubahan-perubahan perilaku ke arah perilaku sehat yang dibutuhkan dalam pembentukan perilaku sehat itu sendiri adalah rangsangan-rangsangan yang bersifat positif ya terhadap pemahaman seseorang pada perilaku sehat ya, baik yang bersifat individu, kelompok atau sosial kemasyarakatan yang lebih luas gitu. Jadi rangsangan itu sangat dibutuhkan. Eh, Maraknya pemberian informasi, sharing informasi melalui berbagai media, termasuk menggunakan penyuluhan ataupun video dan lain sebagainya itu terhadap eh, perilaku sehat masyarakat sangat dibutuhkan. Mungkin itu saja dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.